Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sugiono Alfian dari NPM 2106061013 dari jurusan D3 Administrasi Perkantoran. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana terbentuknya alam semesta menurut Al-Quran dan sains. Alam semesta, biasanya juga disebut jagat raya atau seluruh alam ini, adalah sebuah ruang mulai bumi hingga langit yang lengkap dengan energi serta materinya. Alam semesta diungkapkan terus mengalami perluasan ilmu pengetahuan telah mengungkapkan hal tersebut. Peneliti juga percaya bahwa alam semesta terbentuk pada 10 hingga 20 miliar tahun lalu. Alam semesta terbentuk dari energi yang sangat besar dan padat, kemudian terus-menerus mengalami perluasan. Menurut Al-Quran, terbentuknya alam semesta juga dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini sekaligus menjelaskan bahwa terciptanya alam semesta melalui suatu proses, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapalah mereka tiada juga beriman. Quraisy Al-Anbiya ayat 30. Di zaman sekarang banyak peneliti dan ilmuwan yang akhirnya menemukan hal-hal baru, dan kita mengenal ada istilahnya dengan nama ilmu sains. Ilmu sains sesungguhnya sudah dikenal, dan khususnya umat Islam mengakui bahwa di zaman Rasulullah SAW di dalam kitab suci sudah banyak dicantumkan ilmu-ilmu sains seperti teori Big Bang, teori pergerakan bumi, yang dimana kitab tersebut sudah ada di 1400 tahun yang lalu. Kedudukan ilmu sains di bawah naungan Islam telah mencapai posisi yang sangat dahsyat, sehingga kaum muslimin menjadi pelopor dunia. Mereka menguasai puncak-puncak ilmu sebagaimana mereka menguasai seluruh dunia. Sains menjelaskan fenomena alam dan logika sebab akibat melalui berbagai proses pengamatan observasi, peneliti, uji coba dan sebagainya, dan ilmu bersifat rasional, empiris, deduktif dalam ilmu sains. Dan sekarang ada pengetahuan ilmiah yang bertahun-tahun di Al-Quran sudah ada, karena Al-Quran sifatnya deduktif. Oleh karena itu ilmu sains ini memperkuat Al-Quran. Hubungan Islam dan sains tidaklah lepas dari kemajuan dan kemunduran sains dalam peradaban Islam. Umat Islam mempelajari atau melakukan penafsiran ilmiah dari generasi pertama sampai abad ke-5 hingga menjadikan umat Islam sebagai pelopor ilmu pengetahuan di seluruh penjuru dunia. Umat Islam telah menjadi pelopor dalam research tentang alam. Sains dalam Islam telah menduduki kejayaan yang cemerlang dalam semua bidang sains, termasuk biologi, kimia, astronomi, dan lain-lain lagi. Kedudukan ilmu sains di bawah naungan Islam telah mencapai posisi yang sangat hebat, sehingga kaum muslimin menjadi inspirator di dunia. Beberapa ilmu yang dirumuskan para ilmuwan muslim: ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu optik, ilmu arsitektur, ilmu geografi, dan ilmu astronomi. Seperti pada ilmu astronomi, yaitu penciptaan jagat raya sejak berabad lalu. Dari masa ke masa manusia selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta teori tentang penciptaan alam semesta. Di antaranya yang paling dikenal adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Hal tersebut tentu dari keberadaan akal manusia, maka dalam Islam terdapat konsep bahwa akallah yang menjadi pembeda makhluk lainnya. Maka keberadaan akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Maka kemudian lahirlah sains. Meski begitu, sains hanyalah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami dan memprediksi dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Jadi sains bukanlah kebenaran mutlak. Sains akan terus berubah, berkembang dari masa ke masa seiring penciptaan akal manusia dalam ilmu pengetahuan. Dan disinilah peran Al-Quran, wahyu dari Allah. Di dalamnya sangat banyak pertunjukan dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena. Pada Quraisy An-Naziat ayat 27 yang berbunyi, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Ayat ini menjelaskan di antara 6 masa pembentukan alam semesta tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yakni ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi berdasarkan analisis astronomi. Ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu.
Penciptaan pertama kali adalah energi partikel fotron, terbentuk proton, neutron, dan partikel lainnya. Sains menggolongkannya sebagai materi gelap dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentukan bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sugiono Alfian dari NPM 210606113 dari jurusan D3 Administrasi Perkantoran. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan penciptaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Menurut perspektif Al-Quran, pada penciptaan manusia ada orientasi yang bingung mengenai dengan sejumlah rumusan yang berbeda-beda menyangkut penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Ada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, tembikar, saripati tanah, saripati air yang hina, air yang tertumpah dari mani yang terpancar. Bila diamati lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat atau hama, dan tembikar atau salsal, benda cair berbentuk air mani. Pertama, penciptaan manusia dari tanah. Menurut surat Al-Imran ayat 59, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia yang menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa penciptaan Nabi Isa SAW sama dengan penciptaan Nabi Adam SAW, yaitu sama-sama dari tanah. Penciptaan Nabi Isa SAW memang dari unsur sel telur yang berasal dari ibunya. Tetapi perlu diingat bahwa sel telur itu berasal dari darah, sedangkan darah dari makanan dan makanan tubuh dari tanah. Maka Nabi Isa SAW juga berasal dari tanah, atau Salman Harun 2016. Sedangkan menurut dalam perspektif sains, kata sains dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian dan uji coba yang mengarah pada ketentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan dipelajari. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya ilm, yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Kata sains berasal dari kata berbahasa Latin scientia yang berarti sama dengan kata ilmu yang pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan knowledge, tetapi merangkum sempurna pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua, fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua, dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Berdasarkan perspektif sains modern, pada usia 120 hari, sekitar minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar. Ia pun bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang. Ia akan mengetahui adanya cahaya jika kita menempelkan senter yang menyalap di perut. Bayi sudah bisa melihat cahaya masuk melalui dinding rahim ibu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.